Itu dapat membantu Anda menerobos keabadian Tuhan, tapi ada syaratnya. Saat Ning Yao mengertakkan gigi dan berkata, suara halus terdengar dari keinginan makhluk abadi dan iblis tanpa emosi apapun. Kondisi apa? Ning Yao tahu, Ning Yao tidak pernah membuat terobosan. Ada lapisan belenggu dari jiwa, inilah yang ditinggalkan Yang Mulia sebelum kematiannya. Biarkan kekuatan mereka hanya berhenti di langkah ke-9, tentu saja tidak mungkin bagi Yang Mulia membiarkan Raja Spiritual dari rumah surgawi tetap menjadi dewa abadi. Namun Yang Mulia tidak membasmi mereka sepenuhnya. Tapi itu menyebabkan mereka semua jatuh ke tingkat keabadian kekaisaran. Namun, Yang Mulia tidak mampu memusnahkan mereka. Mungkin takut akan Tuhan di belakang mereka mungkin. Pada dasarnya mereka yang tidak dalam bahaya, berada dalam bahaya hanya, dengan cara inilah kita dapat mendorong diri kita sendiri untuk mencapai kemajuan lebih cepat. Mungkin inilah niat Anda yang sebenarnya sebelum Xiao Yan menerobos keabadian kaisar, rasanya Tianren Mansion adalah gunung yang tidak dapat diatasi mereka, memiliki banyak orang percaya terlebih lagi, Raja Roh di antara mereka semua memiliki kekuatan yang besar. Ia memiliki hati biru abadi. Xiao Yan pernah merasa tercekik oleh itu. Kekuatan Xiao Yan tidak diketahui juga didesak oleh rumah surgawi, membuat kemajuan dengan pesat hingga Tian Xun berhasil dibunuh saat ini. Xiao Yan benar-benar merasakannya, gunung ini bukannya tidak bisa diatasi, hanya saja Xiao Yan tidak mengetahuinya. Pemurnian obat-obatan saat ini dapat menyebabkan bahaya besar yang tersembunyi. Anda harus berjuang demi dunia kuno abadi dan iblis, selama 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ini tidak bisa pergi. Setelah beberapa saat suara kehendak abadi dan iblis perlahan terdengar di telinga Ning Yao. Yang terakhir langsung mengernyit ketika mendengar ini. 1000 tahun tidak masalah jika Sensi dan Taiksu tidak memulai perang. Namun kini pemerintahan rakyat membutuhkan kekuatan. Pria kuat yang terutama membutuhkan kekuatan abadi Tuhan bagi mereka, tidak perlu terburu-buru. Bukannya saya takut Taiksu akan dikalahkan. Namun Tuhan memberikan tugas itu, jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, Anda akan mati. Jika kita tidak dapat menerobos tepat waktu untuk mencapai keabadian Tuhan dan kembali ke Sensi, tidak ada pil ilahi yang diberikan oleh Tuhan, jantung akan runtuh dan Anda tidak akan mati saat itu. Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa menerobos keabadian Tuhan lagi. Mata Ning Yao menunjukkan ekspresi perjuangan yang kuat. 1000 tahun ini terlalu lama, dia tidak sabar dan tidak bisa menunggu sama sekali. Dia harus menerobos keabadian Tuhan secepat mungkin dan kembali ke Sensi adalah tujuan utamanya. Bisakah kamu mengubah kondisinya, kata Ning Yao dengan getir, bantu dunia kuno abadi dan iblis untuk memperbaiki penghalang dunia yang rusak. Jika kamu bisa melakukannya selain membantu Anda menjadi dewa abadi, dan Anda juga bisa mendapatkan keberuntungan peri dan setan yang membuat Anda puas. Suara keinginan makhluk abadi dan iblis terus terdengar. Ning Yao tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya saat mendengar ini. Kondisi ini bahkan lebih mustahil untuk diselesaikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Sesuatu seperti memperbaiki hambatan dunia, bagaimana hal itu bisa dicapai dengan kekuatannya? Bolehkah aku mengubahnya ke yang lain? Ning Yao bertanya lagi sambil tersenyum masam. Namun kali ini penyelidikan dia tidak menunggu lebih lama lagi untuk tanggapan dari keinginan makhluk abadi dan iblis. Untuk dunia kuno yang abadi dan iblis saat ini, selain kedua syarat tersebut yang lain juga tidak ada nilainya. Sialan Yang Mulia, mengapa dia harus membelenggu saya? Sialan, wajah Ning Yao galak, dan dia sedikit marah sesaat. Segera, Ning Yao perlahan menutup matanya menunggu tubuhnya dibentuk kembali. Namun saya hanya memejamkan mata, tiba-tiba dia membuka matanya. 1000 tahun, banyak hal telah terjadi. Bagaimana jika saya diizinkan untuk menerobos keabadian Tuhan terlebih dahulu? Semuanya akan berbalik, kekuatan tidak bisa menembus.
tidak akan memiliki kekuatan untuk mencari tahu, siapa yang membunuh Tian Xun selain saya. Ada satu lagi dari Sensi dan bersama-sama di gerbang kuno ini, mungkinkah jatuhnya Tian Xun ada hubungannya dengan orang ini? Ning Yao masih belum menemukan jawabannya. Bagaimana Tian Xun, yang juga memiliki hati biru, bisa jatuh? Secara logika, tidak mungkin untuk jatuh sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Ning Yao tiba-tiba terkejut. Ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, saya merasa lebih takut. Jatuhnya Tian Xun jelas bukan suatu kecelakaan, namun hal itu dilakukan dengan perencanaan yang matang. Tidak apa-apa jika orang-orang dari dunia kuno abadi dan iblis memusnahkan Tian Xun. Ning Yao memiliki intuisi kuat yang memberitahunya ada kemungkinan besar bahwa orang yang membunuh Tian Xun tidak berasal dari dunia kuno keabadian dan iblis. Bagaimanapun, mereka tidak pernah berinteraksi dengan dunia kuno abadi dan iblis. Tidak akan ada kebencian sebesar itu, hanya bisa memiliki kemampuan untuk menghancurkan hati mereka. Siapa yang membunuh Tian Xun? Mungkinkah dia juga datang ke dunia kuno keabadian dan iblis pada saat yang sama denganku? Dan setelah melenyapkan Tian Xun dia menatapku lagi. Dan kemudian mengejarku ke sini. Memikirkan hal ini, hati Ning Yao sepertinya menegang. Rasanya seperti dicubit oleh seseorang yang berjari 5. Jika dia muncul di sini sekarang bukankah itu? Aku berjanji padamu berjuang untuk dunia kuno abadi dan iblis, selama 1000 tahun saya tidak akan pernah meninggalkan dunia kuno keabadian dan iblis selama 1000 tahun. Ning Yao tiba-tiba meraung Iyagi, tidak lagi setenang dan setenang dulu. Meski bahayanya belum mendekat namun kematian Tian Xun terlalu aneh, awalnya, ini tidak cukup membuat Ning Yao gugup dan curiga. Tapi dalam kata-kata yang datang dari keinginan makhluk abadi dan iblis tadi, tapi memberitahunya selain dia, ada satu lagi dari Sensi, oke. Immortal Demon Will segera merespons hal ini membuat Ning Yao merasa curiga. Apakah suara halus ini adalah kehendak makhluk abadi dan iblis? Tiba-tiba aku merasa sedikit aneh pada saat ini. Ning Yao tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar. Kemudian dia merasa jiwanya diperas secara gila-gilaan membuat jiwanya menjerit kesakitan. Lalu saya melihat dahi jiwa Ning Yao garis merah muncul segera. Kekuatan tak kasat mata ini perlahan mencabut benang merah yang telah terkubur di dalam jiwanya. Saat ini Ning Yao sepertinya merasa ususnya ditarik keluar sedikit demi sedikit. Sampai kabel merah ini tercabut seluruhnya, Ning Yao merasa seolah jiwanya telah dilepaskan seolah-olah batu besar yang menekannya telah dilepas. Perasaan nyaman ini membuatnya merasa cukup bahagia. Segera, kekuatan tak terlihat dari sekeliling dengan cepat menyerang tampaknya kecepatan pemulihan tubuh fisik menjadi lebih cepat. Terima kasih, kehendak iblis abadi. Ning Yao sangat bersemangat. Ia sepertinya merasa telah berhasil menerobos keabadian Tuhan. Selama aku bisa kembali ke keabadian Tuhan bahkan jika penduduk Tian Xun dimusnahkan aku juga tidak takut. Dia tidak berani muncul dengan mudah. Kalau dipikir-pikir, kekuatannya sendiri tidak lebih kuat. Kalau tidak, mereka seharusnya menyerangku sejak Halloween Demon Realm. Ning Yao terus memikirkannya. Apa mentalitas dan niat membunuh Tian Xun? Dan pada saat ini, saya sepertinya melihat fajar menerobos keabadian Tuhan. Ning Yao menarik napas dalam-dalam kabut beracun yang mengelilingi sekeliling tiba-tiba mulai menyusut. Kemudian ambil Ning Yao sebagai pusatnya sebuah pusaran terbentuk dan menyatu ke arahnya dengan gila-gilaan. Apakah ini akan menjadi terobosan? Senyuman di wajah Ning Yao berangsur-angsur menjadi gila. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini penindasan selama bertahun-tahun telah dilepaskan sepenuhnya pada saat ini.